Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharihi wa istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah wa ya amatallah, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wa ahutsukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah maghrib yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah dan melakukan ketaatan kepadanya, yang mudah-mudahan segala ibadah dan ketaatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhirat kelak. Dan semoga ibadah dan ketaatan kita membahagiakan kita baik di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Selanjutnya kita tidak lupa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa risalah Allah Subhanahu wa taala demi kebahagiaan umatnya, termasuk kita semua, baik kebahagiaan singkat dan sementara di dunia ini, terlebih-lebih lagi kebahagiaan yang abadi dan hakiki di hari akhirat kelak. Semoga apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat kita terima, kita amalkan dan kita perjuangkan hingga kita menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan itu semua kita dapat meraih syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang semua orang butuh akan syafaat itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saya ingin melanjutkan apa yang saya sampaikan pada khutbah Jumat tadi, bahwa kita perlu mempersiapkan diri sebelum memasuki bulan Ramadan. Ada 4 hal yang saya sebutkan tadi siang, mudah-mudahan masih rasikh dalam ingatan kita. Yang pertama adalah perbanyak istighfar. Yang kedua, dasari ibadah dan ketaatan kita dengan iman dan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bersabar. Dan yang keempat, banyak mengingat mati. Saya berhenti sejenak pada yang keempat, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang juga sudah kita sampaikan tadi siang, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan pada ayat yang lain di surah yang sama, kalau tadi ayat 45,
Ini pada ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang yang beriman, mohonlah bantuan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang sabar. Kita kaitkan dengan puasa yang kita sebutkan tadi siang, bahwa salah satu makna as-sabru adalah as-sawm, atau sebaliknya, salah satu makna as-sawm adalah sabar. Sehingga syahrul Ramadan biasa juga disebut syahrus sawm atau syahrus sabr. Dan kesabaran, terkhusus puasa, disebutkan keagungannya karena dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Kullu amal ibni adam lahu al-hasanatu bi 'ashri amthaliha ila 700 dhi'fin illa shaum. Semua amal anak Adam itu untuknya, bagi satu kebaikan dibalas 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Fa innahu li, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya puasa itu untukku. Wa ana ajzi bih, dan sayalah yang akan memberikan balasan, ganjaran pahala kepadanya. Yang kalau kita larikan ke as-sabru, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang sempurna bagi orang yang bersabar itu tanpa hitungan, unlimited, tanpa batasan. Tidak seperti tadi, al-hasanatu bi asyri amthaliha, satu kebaikan dibalas 10 kali lipat atau 700 kali lipat. Tapi puasa tidak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Maka seharusnya kita bersungguh-sungguh untuk berbuat karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berbuat seperti apa yang disebutkan oleh ulama dari kalangan tabi'in, bahwa ada orang yang beribadah seperti budak. Padai laona ko ata kongkai puanna majamai kodeki mengedai. Kalau ada tuannya dia bekerja, kalau tidak ada istirahat. Kongkai bosna paling rajin kelihatan, tapi kodeki bosna. Nah, yang kedua, ada orang yang beribadah seperti orang yang berdagang. Kalau ada keuntungan, dipugau. Kodek gaga. Kalau ibadah itu menguntungkan, dilakukan. Kalau tidak, ditinggalkan. Jadi dia melihat untung rugi itu. Nah, kalau kita berbuat hanya menginginkan keuntungan duniawi, lalu kita tidak mendapatkan itu, ini sudah sering kita ingatkan ini, bahwa orang munafik itu berbuat hanya untuk mendapatkan apresiasi dari sesama manusia.
Kalau dia tidak mendapatkan itu, yakin dan percaya dia pasti berhenti. Dia pasti berhenti berbuat baik. Nah, yang ketiga, ada orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti orang merdeka. Dia tidak merasa takut kepada bosnya. Bahkan terkadang meskipun diancam oleh bosnya, oleh atasannya, kalau tidak sejalan dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, dia lebih baik berhenti. Dan ini gampang diucap, gampang difaham, termasuk yang berbicara. Kau diancam cede. Atau ada orang berbuat, meskipun ini dari kacamata agama, ada benarnya, tapi kalau dipisah-pisah kurang. Seperti yang disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwa al-ibadu thalathatu asnaf. Hamba Allah Subhanahu wa taala itu ada tiga kelompok, tiga golongan. Walikulli sinfin salatu alamat, dan semua kelompok ini punya tiga tanda. Yu'rafuna biha, yang dia dikenal dengan itu. Sinfun, yang pertama adalah kelompok ya'buduna Allah ala sabilil khauf. Dia menyembah Allah Subhanahu wa taala karena takut. Ya, sama dengan tadi hamba kong kai puana majamai. Nasabak mitau kodi tai di puana dek nak jama tamaka di polo gajina. Nah, adapun ciri atau tanda orang yang seperti ini adalah, kata beliau, yastahqiru nafsahu, selalu merasa dirinya kurang. Ay yara nafsahu la miqdara laha, dia melihat dirinya tidak ada apa-apanya. Dia bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Sehingga dia melakukan apa yang dia inginkan untuk mendapatkan apa-apa itu. Yang kedua, yastaqil hasanat, selalu merasakan kebaikannya sedikit. Ay yara hasanatu qalilah, dia melihat kebaikannya sangat sedikit, sehingga dia khawatir, dia takut kalau bekalnya ini tidak cukup bisa menyelamatkan dirinya. Dan yang ketiga, ciri orang yang beribadah karena takut adalah yastaksiru sayyiati, selalu merasakan bahwa dirinya
punya banyak kesalahan. Taripu egana dosana. Ya, dia selalu merasakan begitu. Ya, yara sayyi'atuhu katsira. Keburukannya sangat banyak, sehingga takut jangan sampai keburukan ini menyebabkan dirinya mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah merasa bahwa kebaikannya banyak, kesalahannya sedikit, ya sudah, biasa-biasa saja. Apalagi kalau dia sudah sampai ke makom tertentu, ya ini dalam tariqah. Kalau dia sudah sampai ke makam tertentu, maka ada istilah al-abidu wal ma'budu wahid. Yang disembah dan yang menyembah satu. Kona rapi nih roh, oh dia nana sembah aja. Untuk apa menyembah? Ya. Karena yang menyembah dan yang disembah sama aja. Nasan ya lena puah. Oh, parah ini. Nah ini yang biasa ngomong ini, ya, yang biasa ngomong. Mudah-mudahan di Sinjai tidak ada. Bahwa jamingi linoku ujabingi akhiratmu. Maksudnya penuhi kehidupan duniaku. Pasok kurame mana aga ko perluan. Saya jamin akhirat upas salam kori ya akhirat. Nah jauh surona Allah Ta'ala. Nabi menyampaikan kepada keluarganya, anak istrinya, berbuatlah. Kenapa? Saya tidak bisa membantu. Trilino lagi na belum tentu ku bantu. Karena bisa jadi apa yang kamu butuhkan saya tidak punya. Saya tidak punya. Onco pasti kau di akhirat. Nang kato tahu na tarima kale. Kung kapaw ang ijaming ilinoku ku jaming akhiratmu naremanang. Kenapa seperti ini? Karena kita berbuat tidak berdasar ilmu. Tidak berdasar ilmu. Ya pada mutai dah kong kata Allah, kemarin nggak sesebu, pakali. Saya akan jadikan 1 juta. Mereka tuh boleh. Ya, kemarin nggak set di juta, kemarin kok set di miliar. Datang orang karena ingin banyak, masukkan 10 juta, kumpul semua, bahkan dia jadi penyalur, agen. Nah pasti puluh mana doi na tahu narengi bandar, lari bandar manrasan ya lena. Rilino ngupiro. Dan ada juga orang yang begini. Padahal kalau kita mau berbicara menggunakan logika, meskipun semua ibadah tidak bisa dilogikakan, tapi harus orang yang berakal. Agama itu akal, tapi tidak boleh diakali. Orang yang tidak punya akal tidak bisa beragama. Makanya orang yang tidak berakal itu tidak kena hukum. Tidak kena hukum. Orang gila tidak sholat tidak masalah. Ini namanya gato tahu. Macai ko diaseng itu jangan. Nanti nampak keguna ya kalian. Kuat fisiknya, tahu ibadah sholat itu wajib, ditinggal. Kan lebih hujanan dari orang jangan. Nah kalau kita menggunakan, kalau sekiranya dia mampu melakukan yang seperti itu, menggandakan uang, ya, kok hidupnya begitu-begitu.
Dan kita biasa melihat ada orang lebih miskin dari orang miskin, tapi karena tomat cagare bisa melipat gandakan uang, didatangi orang, didatangi. La haula wala quwata illa billah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sinfun ya'buduna Allah ala sabilir raja. Menyembah Allah Subhanahu wa taala karena berharap. Ya. Raja, harapan. Berharap kalau dia beribadah dia mendapat ini, kalau dia beribadah dapat ini. Ya, sama dengan yang kedua yang disebutkan di awal tadi. Lihat untung rugi gitu. Kalau dia berbuat begini dapat keuntungan begini, dipugau. Tapi kalau dia tidak dapat keuntungan, untuk apa digunakan? Untuk apa dilakukan? Untuk apa dikerjakan? Dan kelompok yang kedua ini punya tanda. Tandanya sama, ada 3. Yang pertama, yakunu qudwatan linnas fi jami'il halat. Dia biasa dianggap ikutan, teladan, dijadikan qudwah oleh semua manusia. Bahkan terkadang apa yang dia lakukan diikuti. Dan ini banyak-banyak ustadz gitu, ya, yang begini dijadikan qudwah. Bagus sebenarnya, bagus. Bahkan terkadang ada orang mau naik rumah baru, bertanya dulu ke ustadz, ya. Bertanya ke ustadz. Ada orang mau akikah, minta nama ke ustadz, ya. Ya mungkin ada di antara kita lah yang kalau ada orang mau akikah, sekalian ustadz namanya, laki-laki perempuan? Ya laki-laki, inisialnya apa? A, B sampai Z gitu. Ya. Bahkan terkadang kalau bisa disingkat ustadz nama bapak ibunya. Nah masalahnya kalau disingkat namanya jelek artinya, ya, jelek artinya kalau disingkat nama bapak dan ibunya, disatukan bisa-bisa tidak nyambung. Saya tidak usah kasih contoh lah. Asal bangkak ingkaman asal. Bahkan terkadang saking dijadikan qudwah, elo imak balu lalu di ustaz. Barat tahu lemeli ustaz. Supaya mak barakai koi di meli. Dek nese kada kau ustaz lo beli neli sempo. Ya. Tapi banyak juga ini, banyak juga. Dek nama agak ustaz. Koi di mau meli harga miring. Bahkan terkadang bukan harga miring, ya, bukan harga miring. Yang penting mak barakah. Selanjutnya, yang kedua, wa yakunu ashkhan nas bimalihi zuhdan fid dunya. Dan dia sangat dermawan,
kepada semua manusia, karena zuhud terhadap dunia. Apa yang dimaksud zuhud? Zuhud itu adalah merasa ya, butuh tapi bisa bisa menahan dirinya. Ya, kalau dalam apa tadi tentang harta ya, zuhud terhadap harta, orang yang zuhud itu hartanya di tangannya, tidak di hatinya. Yunfiqu ma syaa kaifa syaa. Kalau dia di tangan, dia bisa menginfakkan, membelanjakan apa yang dia mau, kapan dia mau, di mana dia mau. Bahkan terkadang kalau habis tidak masalah. Tapi kalau ditaruh di hati, keluar sedikit berpikir, ya, nape rosede masuk, udah kurang terus. Apalagi kalau keluar semua, sakit di hati. Apalagi kalau yang dikasih tidak pintar berterima kasih. Ya, itu kalau di tangan terserah mau terima kasih, tidak terima kasih, sengaja orang saya. Zuhud. Kemudian yang ketiga, yakunu hasanudzan lillah. Husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala fil khalqi kullih, pada semua makhluk, pada semua keadaan, pada semua apa yang dia rasakan, dia selalu husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau sampai pada puncaknya, dan ini yang saya sebutkan tadi bahwa sebenarnya bagus, tapi kalau dia terpisah-pisah, ya, kurang bagus. Yang sempurna itu kalau nanti disatukan, khauf dan raja. Kalau dipisah hanya takut saja atau raja saja. Nah, posisi tertinggi adalah ketika dia mendapat musibah, dia mampu mengucapkan alhamdulillah. Ya, ini luar biasa ini. Sehingga ada satu pengalaman, cerita. Tapi cerita yang saya alami. Tapi bukan saya yang menyebut. Ya. Mungkin banyak jamaah yang sudah lupa bahwa saya pernah kecelakaan bawa mobil, ya, ambulans yang di atasnya ada 4 keluarga, 21 jiwa, ya. Alhamdulillah, kecelakaan itu menyebabkan 1 orang tewas. Sangkaan, disangka meninggal, padahal tidak. Orang tidur, ya, orang tidur. Saking percayanya dengan sangkaan bahwa ada yang meninggal, di sini sudah siap nih menunggu. Ya, saya kalau tidak salah orang tua kita Pak Arifin termasuk yang menunggu mayat datang. Mati lampu tosi. Ya. Apa yang ingin saya sampaikan? Ketika itu Ustaz Andi Kamil yang berada di samping saya dan saya bawa mobil, itu keluar dari jendela mengucapkan alhamdulillah. Orang semua kaget, orang kecelakaan kok alhamdulillah. Maksudnya
tua menemui. Ya meskipun ada yang benjol, ada yang polisi di sini itu tidak yakin bahwa tidak ada yang meninggal karena melihat kondisi mobil. Dan saya rasakan terpental 3 kali, terputar, ya, yang akhirnya bannya di atas semua. Tapi alhamdulillah hidup semua. Dan saya kembali, meskipun saya agak depresi sedikit ya, melihat korbannya. Ustadzah Faika itu bengkak, terbentur di AC mobil. Tapi apa yang saya sebutkan tadi, bahwa kena musibah masih mampu mengucapkan alhamdulillah, kemudian beristirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah kemudian sinfus tsalits, kelompok yang ketiga adalah sinfun ya'budunallaha ala sabilil hubb, menyembah Allah karena cinta. Karena cinta. Orang suka atau tidak suka, orang melecehkan atau tidak, punna hobi. Ya, hobi itu dari bahasa Arab, Pak. Hobi, ya, kesukaanku. Ya, hobi. Apa hobimu? Apa kesukaanmu? Hub. Jadi kalau kita sudah, kata orang Betawi, ya, kadong cinta, sudah kadong suka, apapun kata orang, bahkan ada lagunya. Tai kucing rasa coklat. Orang diperbudak cinta. Punna hobi, kata orang Makassar. Kalau hobi apapun kata orang, bodoh amat. Nah sama ini, orang merdeka, ya, kalau dia cinta terhadap apa yang ingin dia lakukan dan apa yang dia lakukan, masa bodoh dengan ucapan orang. Wena ule mau pakutu ka masih. Semui S2 kok. S3 masa jadi marbot. Masa jadi pelayan di rumah Allah Subhanahu wa taala? Apa enggak ada kerjaan lain? Merasa diri hina. Dia tidak pernah mendengar atau mungkin lupa bahwa ada seorang perempuan yang dihinakan oleh sebahagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tukang bersih-bersih masjid. Ketika meninggal tidak diberitahu Nabi. Igatoro. Sebahagian jamaah, ya, bukan jamaah nurut tijarah, jamaah Masjid Nabawi ketika Nabi masih hidup, sahabat tidak menyampaikan perihal kematian perempuan ini. Beberapa hari dicari, mana perempuan? Oh, Nabi tidak tahu ya, udah meninggal. Nabi mengatakan, tunjukkan saya di mana kuburannya. Lalu Nabi datang ke sana mendoakan. Sebahagian orang mengatakan tidak ada apa-apanya, bukan siapa-siapa, tapi dia dikenal oleh yang di langit. Dia terkenal dengan orang-orang yang ada di atas. Dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Allah cinta kepada seseorang, maka dia akan menyampaikan kepada Jibril. Allah kalau cinta kepada hamba, maka dia mengatakan kepada Jibril, saya cinta kepada dia. Lalu Jibril menyampaikan kepada semua malaikat bahwa Allah cinta kepada orang itu.
Kemudian dia menyampaikan ke penduduk bumi bahwa Allah cinta kepada dan semuanya cinta kepada orang itu. Meskipun menurut pandangan kita, penduduk, pandangan sesama, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apa. Maka yang terakhir ini, kata beliau, sifatnya adalah yu'ti ma yuhibbu wa la yubali ba'da ayyarda rabbah. Yang terakhir, dia memberikan apa yang dia sukai dan dia tidak peduli apapun kata orang kalau Allah ridha. Ko anu napuran numu apa Allah Subhanahu wa taala. Mo iya mananna tawe macece. Biar semua orang tidak suka, kalau Allah ridha maka dia melakukan itu. Dan biasa kita dengarin, naule mau apa tu, ya, naule namuare, nai ko lagi, iko butuh. Kamu sangat butuh itu, kenapa kau kasih? Lupa dia bahwa setan itu terkadang memberi nasihat. Ya, saya hanya menasehati. Kenapa kau dilarang oleh Allah dekati pohon ini? Karena Allah tidak mau kalau kau kekal di surga. Saya cuma menasehati. Nah depe dela de. Dia na depe banan rei. Terusir. Lalu apa kata setan? Bari umink. Ya, begitulah setan. Ketika seseorang ingin berbuat baik, setan datang. Jangan. Secara frontal. Jangan melakukan itu. Tapi kalau dia tidak mampu menghalangi, maka dia datang dengan cara yang lain. Pugau nih pale. Ya. Tapi kemudian dihilangkan sedikit keikhlasannya, ya, dihilangkan sedikit keikhlasannya. Ketika bersedekah, oh jangan, kamu apa butuh? Tapi tidak mau dihalangi, saya harus bersedekah, ya. Nah ketika mau bersedekah, sedekahnya banyak, dia mengatakan masih kurang itu. Ya, masih kurang. Percuma kamu bersedekah kalau orang cuma tahu, ya cuma segitu. Akhirnya dinaikkan. Ya, siapa yang membuat dia menaikkan itu? Bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena elok kidiseng. Hati-hati, setan itu sangat halus. Dan dia bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saya akan berhadapan dengan hambamu. Saya akan menghalangi dia dari depan, dari belakang, dari samping kiri dan kanan. Maka tidak ada yang bisa bersyukur, ya, kecuali sedikit. Yang mudah-mudahan kita semua termasuk dalam hamba yang sedikit itu, yang berbuat karena Allah Subhanahu wa taala dan karena cinta. Nah, mari kita kesimpulannya. Kalau tadi saya mengatakan kalau satu-satu tidak bagus, kurang bagus, sehingga harus disatukan. Kita berbuat karena khauf, raja dan hub. Takut kepada Allah, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat seperti hamba, kongkai bosna mapugau, jamai, tapi kodek ki bosna dek nak jam. Hadirkan itu pada ibadah kita, bahwa kita orang beriman dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala kapan, di mana dan dalam kondisi bagaimana. Itu harus selalu ada itu. Kita sholat, jangan memperbaiki sholat karena ada orang yang lihat. Tapi kalau sholat sendiri, ya, pitok manu. Istilah yang biasa saya sampaikan,
di santri, sami Allahu Akbar. Saking cepatnya. Ya tulis sami Allahu liman hamidah, lurus dulu, baru Allahu Akbar. Karena cepat sami Allahu. Magai, dek gaga tahu di munrinna. Dek naisengi atau dia kurang yakin bahwa dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang ihsan, berbuat baik itu adalah orang yang menyembah Allah seolah-olah dia lihat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia tidak melihat Allah dan Allah Maha Suci dari dilihat oleh hambanya di dunia ini, maka yakinkan bahwa Allah melihatmu. Allah melihatmu. Maka hadirkan itu. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia melakukannya dengan dasar cinta. Maka kalau sudah cinta, tidak ada yang bisa menghalangi. Biar semua orang tidak suka, biar semua orang membenci, kalau itu kesukaan saya. Sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah yang kalau kita kaitkan dengan Ramadan tadi, bahwa 4 hal ini harus ada pada diri kita dan harus dilandasi dengan iman dan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah, berharap kepada Allah, dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah Ramadan kita akan bernilai, ya, berbeda dengan sebelumnya. Sehingga tema tadi Jumat saya mengatakan bahwa jaddidu ramadhanakum, perbaharui cara beramadanmu, ya. Jangan seperti yang lalu-lalu. Mari kita tingkatkan cara beramadan kita kalau kita dipertemukan dengan Ramadan. Sebab saya mengingatkan diri saya khususnya, kalau tadi siang saya mengatakan 2 atau 3 hari lagi kita berhadapan dengan Ramadan, yang harus kita yakini bahwa kalau 2-3 hari masih lama. Bisa jadi kita mendahului Ramadan datang, kita pergi. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Makanya sebelum Ramadan datang, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Hadirkan keempat yang harus kita hadirkan, dan kemudian berharap melakukan itu karena takut kepada Allah dan berharap kepada Allah dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilina wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanb fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.